kemudian kami undang penulis buku Bangkit untuk Negeri Bersama dalam dan Negara, Profesor Owin Jamasi Jamaluddin, M.Hum, M.A, PhD. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan dan dengarkan dengan bersama sambutan dari Bapak Syarifuddin Ranex.cpp tentang pengantar dengan judul Bangkit untuk Negeri Bersama dalam Bela Negara. Untuk Bapak Syarifuddin dan Yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan yang saya hormati Bapak Dirjen KPPNI yang saat beliau hadir di acara kita yang kedua, karena beliau datang lebih awal. Ya, kami sebagai panitia memanfaatkan momen ini baik ini untuk memperkenalkan Pak Dirjen terhadap acara kami, acara masuk buku yang bertema bangkit untuk bersama dalam negara ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau ada motivasi tersendiri buat kami sebagai panitia dan teman-teman dari Bela Negara Kementerian Pertahanan. Yang terhormat Bapak Profesor Owin Jamasi selaku penulis dan Dewan Penasihat sudah ada di sini. Yang terhormat juga Bapak Kolonel Amir, beliau Subdit di Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan. Kebetulan beliau adalah salah satu pemateri mentor saya juga di Bela Negara di Kementerian Pertahanan. Dalam kondisi buku ini beliau sebagai editor bersama dengan saya editor. Jadi saya banyak mengambil data dari beliau. Perkenalkan beliau di sini sudah hadir, bisa sekaligus mewakili Pak Direktur Bela Negara. Dan kebetulan juga hari ini ada pelaksanaan award dan penghargaan award di mana ada beberapa yang sudah datang, sudah dari Papua sudah hadir, terima kasih. Serta teman-teman semua, teman-teman kader Bela Negara Kementerian Pertahanan, saya ucapkan terima kasih dan salam hormat dan terima kasih atas kehadiran. Perlu saya jelaskan bahwa acara ini seharusnya yang diundang itu 100 orang, namun karena ada salah komunikasi antara saya dengan pengelola gedung sehingga beberapa peralatan, beberapa komponen-komponen yang harusnya berfungsi di acara ini jadi tidak maksimal. Misalnya audio, ternyata audio, karena ini perlu saya sampaikan juga bahwa gedung Unhan ini rencananya akan dipindahkan ke gedung Unhan yang pasca sarjana akan dipindahkan semua, akan dipindahkan ke yang pusat di sana di Sentul. Jadi sedang renovasi total. Rencananya gedung ini akan digunakan untuk Bela Negara Kementerian Pertahanan. Jadi akan diisi nanti oleh Kementerian Pertahanan. Itu perlengkapan peralatan yang ada di sini ini sudah diangkut ke sana semua. Nah, oleh karena itu saya ketika koordinasi dengan pengelola gedung ini, saya tidak sinkron antara pengelola dengan kami melaksanakan acara ini terkait dengan perlengkapan, sehingga ada beberapa perlengkapan kita yang tadi sampaikan tadi, jadi tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu saya
secara pribadi maupun ketua penyelenggara mohon maaf terhadap undangan yang mana pelaksanaan kegiatan launching buku hari ini tidak akan maksimal. Namun untuk acara yang keluarnya kami tetap bisa berusaha untuk menghadirkan peralatan yang kami berikan. Jadi sementara ini sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, termasuk panitia nasional. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Next, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh ketua panitia, kita memiliki banyak sekali keterbatasan, mulai dari informasi maupun alat komunikasi. Ya, jadi mohon maaf, Bapak harus teriak-teriak bicaranya ya. Kalau saya masih biasa Pak, teriak-teriak. Sudah, profesor ya, profesor. Mohon maaf ini Prof, kita merepotkan. Kita tidak sedang berorasi di sini ya. Kita sedang ingin mencerdaskan bangsa. Bukti bahwa Sagito ergo sum itu ada. Berkarya maka kita ada. Nah, ini adalah bukti karya berupa buku mencerminkan bahwa kita ini peduli terhadap negeri. Bapak Mati, ini dia penulis kita, Profesor Owi M. Jamasi, PhD. Thank you, sir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian. Mobil khusus kepada Pak Dirjen Akats ini luar biasa, kami diberi kesempatan ketemu dengan beliau dari Kementerian Perlindungan Migran Indonesia. Pak, terima kasih Pak Kolonel Amir, terima kasih Pak Ali Nurdin. Pak Ali Nurdin, terima kasih sudah pas datang di tempat ini dari Papua Tengah. Selamat datang juga ya. Kami senang karena fotonya sudah beredar di Indonesia, di Indonesia. Papua juga ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu satu persatu tidak mungkin saya sebutkan. Satu hal yang barangkali di awal perlu kami sampaikan, bahwa bagi kami mau 1 mau 10 orang tidak ada perbedaan kalau menyampaikan materi itu. Sedikit lebih senang karena pasti lebih fokus. Tapi kalau banyak saya agak cemas karena siapa tahu yang di belakang belum tentu mendengarkan apa yang saya katakan. Jadi saya tadi menunggu kapan saya giliran menyampaikan ini karena mumpung sedikit. Ternyata kendalanya mic, dan pas saya mau menyampaikan mic tiba ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seperti di spanduk di belakang saya disebut launching buku tentang bangkit untuk negeri bersama dalam bela negara. Sebelum saya menguraikan beberapa catatan kecilnya, kronologisnya perlu saya sampaikan. Ini buku yang ke-36 saya, Pak. Jadi buku sebelumnya itu lahir 5 September tahun kemarin 2025, itu yang inspirasi bahwa dunia ini bukan Indonesia ya. Dunia ini sedang dikacaukan dengan perannya antara pikiran dengan hati. Ada yang dominan pikiran, tidak cocok dengan hati. Ada yang dominan hati menjadi religius gitu ya, jadi agamawan. Ternyata saya harus menulis buku itu, saya beri judul Hakikat Iman. Kenapa? Karena semua di negara ini, di dunia ini, semua pasti punya iman. Agama apapun pasti kaitannya dengan iman. Ternyata yang namanya pikiran pertengkaran dengan hati, hati bertengkar dengan pikiran, itu yang melerai itu hanya iman. Jadi tidak ada yang bisa mendominasi kecuali iman. Bahkan di dunia filsafat itu, di mana kampus kami di Depok, pernah ada cerita ada yang bertengkar di depan kampus, di depan fakultas.
Bertengkarnya itu enggak sepele lah begitu. Lalu apa yang terjadi? Keluar tuh saya yang pakai jenggot, celana pendek, perempuan. Saya bilang, karena saya sama teman. Itu katanya ada yang berantem. Apa dia punya agama? Bagi orang filsafat, berantem itu sama artinya dengan tidak punya agama. Karena tidak diajarkan di agama manapun harus berantem. Saking kritisnya mendefinisikan hakikat iman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya keimanan itu bukan ahli syuki, bukan, tetapi kritisnya terhadap pemikiran bahwa ngapain berantem kalau dia punya agama. Agama itu agama manapun, coba mungkin Bapak Ibu sekalian bisa refleksi, agama mana yang menghalalkan berantem? Tak ada itu. Nah itu sebenarnya yang menjadikan ilustrasi buku yang ke-35 pas hari kelahiran saya 5 September itu hakikatnya. Tantangan berikutnya ketika saya diinspirasi oleh paparannya Pak Kolonel Amir waktu di Kementerian Pertahanan di kantor ya Pak. Pak Amir itu di depan Pak dari Kementerian ini juga Pak dari Pak Ketut ya temannya Pak Dirjen ini. Wah tapi sampai akhirnya menggebu-gebu memaparkan paparan PowerPoint-nya. Saya dari situ, wah ini luar biasa. Ini buku yang harus dicatat. Cuma waktu itu diskusi dengan beberapa pihak, akhirnya muncullah termasuk dengan Dirjen Eko, dengan Jenderal Eko, buat sebuah judul yang benar. Karena inspirasinya sudah ada dari Pak Kolonel Amir. Apa judul yang disepakati waktu itu adalah Bangkit untuk Negeri Bersama dalam Bela Negara. Kalau suara saya tanpa mic masih dengar nggak Pak? Masih dengar. Luar biasa. Akhirnya salah masuk kuping. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, buku ini semula diterbitkan atau bukan diterbitkan, dikatakan final itu setelah saya izin ke Pak Kolonel Amir tentang beberapa poin-poinnya waktu itu. Lalu akhirnya beliau juga menjadi editor. Jadi editornya. Sehingga kalau nanti buku ini setelah dibaca ada persoalan, bukan tanggung jawab penulis, tapi penanggung jawabnya adalah tanggung jawab editor. Editornya itu ada dua orang, Pak Radek Saripudin dengan Pak Kolonel Amir. Ini judul bukunya Bangkit untuk Negeri dalam Bela Negara. Kalau nggak salah 5 Desember ini cetaknya ya Pak. Nah, lalu kenapa pertanyaannya harus mencetak buku? Kan begitu ya Bu ya. Cukuplah dengan orasi-orasi ilmiah, entah itu di kampus dengan para dosennya, di forum-forum kantor juga dengan menterinya atau dengan dirjennya atau dengan siapapun, direktur dan lain-lain. Ternyata setelah saya pikirkan, Bapak Ibu sekalian sepakat atau tidak dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau orang mendengarkan ceramah, sesaat hanya wacana yang akan hilang sesaat. Khotbah Jumat aja di Muslim ini, walaupun serius, samping seriusnya sambil ngantuk tidur, itu pulang dari selesai Jumatan itu hilang apa yang disampaikan imam tadi. Mungkin nggak tahu di jamaah di persekutuan ataupun di ibadah di gereja, jangan-jangan sama dengan kami itu Pak. Jadi kalau diceramahkan, pengetahuan itu diceramahkan, akan hilang pada sesaat. Nah, oleh karena itu banyak sekarang kembali, baik di negara di Eropa, di beberapa negara, untuk back to nature, kembali ke menulis sekarang. Kenapa? Karena menulis itu akan abadi. Menulis itu tidak akan hilang sesaat. Sekalipun sekarang mungkin didengarkan apa adanya, tinggal beli bukunya, tinggal minta bukunya, tinggal buku baca apa sih isinya, kan begitu.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jadi bukan berarti kami pamer bukunya, bukan. Tapi kronologisnya untuk mencapai dan mencetak sebuah buku itu tidak mudah. Karena nanti akan dikoreksi oleh banyak orang ini. Siapapun nanti kalau seandainya ada yang membaca, bahkan diterjemahkan dalam bahasa non-Indonesia, mungkin akan dikritisi. Ya, di buku ini hampir 150 lebih referensinya. Tidak cukup dengan referensi dari Indonesia, tetapi dari luar negeri. Karena banyak hal yang sama. Jadi kalau ngomong tentang bela negara, negara manapun pasti ingin punya orang, punya tim, punya warga yang ikut membela negara. Bangkit untuk negeri, siapa yang tidak? Bahkan di Ambon itu, negeri itu desa ya Pak ya. Di sana itu tidak cukup ngomong desa, kelurahan, karena di sana negeri itu adalah desa. Ya, raja pun ada raja di negeri itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Lalu apa istimewanya sekarang dengan buku ini? Saya mencatat ada 9 poin. Dan saya 9 poin itu sayang, karena tadinya mau di PowerPoint kan, mau di slide kan untuk disampaikan kepada Bapak sekalian. Bahkan sudah membuatnya video yang bisa diekspor juga untuk sebagai mengkritisi. Tetapi sayangnya mungkin karena tadi teknis penyampaian audio dan lain sebagainya jadi persoalan baru sekarang buat kita. Ini ada masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan 9 poin itu yang pertama, bahwa ketika bela negara ini muncul dalam sebuah tulisan Bangkit untuk Negeri, sebenarnya ini merupakan refleksi pemikiran. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian sama nggak pemikiran dengan saya bahwa isu tentang bela negara ini sekarang mulai ada semacam gradasi yang menurun? Setuju atau tidak? Jadi tidak seperti dengar waktu zaman revolusi di mana di sana bangkit bahkan darah menjadi taruhan, bahkan jiwa menjadi taruhan. Tapi sekarang ini kok melempem dia gitu ya. Jadi ada semacam apa ya? Tidak ada semangat untuk bagaimana bangkit membangun negeri, kemudian membela negara itu masing-masing begitu. Sama atau tidak dengan Bapak Ibu sekalian? Kampungnya minimal atau di kantornya sama atau tidak? Atau di kementerian sama juga Pak Amir? Nah, katanya menurut Pak Dirjen, Dirjen lagi, Pak Jenderal Eko itu pernah melakukan penelitian di dalam jurnalnya saya lihat bahwa sekarang itu yang positif bahwa ada peningkatan bela negara, kemudian bangkit untuk negeri itu hanya di level institusi pendidikan dengan institusi perusahaan. Tetapi kalau di masyarakat umum katanya lemah. Itu persoalan katanya. Setuju atau tidak Bapak sekalian? Setuju. Kenapa mungkin kalau di lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, dia ada yang mengontrol, guru-gurunya masih mengajarkan, membimbing bagaimana baiknya anak, bagaimana berperilaku, bagaimana itu semua dibimbing. Tapi kalau di masyarakat umum, ketika ngomong di kedai, di balai apa namanya, balai desa, pos kampling begitu ya segala macam, siapa yang mau mengontrol? Siapa yang mau mengarahkan? Sehingga akhirnya di situ ngobrol lebih baik atau lebih cenderung mengkritisi tentang medsos dan lain segala macam. Akhirnya isu bela negara, isu bangkit untuk bagaimana mempertahankan negara kita menjadi sebuah kedaulatan yang betul-betul kokoh, kuat dan berdaulat itu menjadi tidak ada. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau mau kita tanya terhadap referensi, waktu saya kuliah dulu di sebelah itu di Salemba juga, belum pindah ke Depok dulu ya. Universitas Indonesia kan masih di sini sekolahnya Pak Jenderal. Jadi ini katanya. Itu ada dua tafsir terhadap makna politik. Ada tafsir menurut ilmu hukum, ada tafsir. Kalau ada tukang beca, mohon maaf saya mengatakan tukang beca, ada yang di pos ronda sambil ngeliwat sambil apa, dia cerita tentang bagaimana RT kita supaya baik ya,
bagaimana supaya tidak ada narkoba di sini ya, bagaimana supaya sehat lingkungan ya, bagaimana gotong royong supaya kembali ada di desa kita. Itu sebenarnya sedang berbicara tentang politik. Tetapi menurut ilmu hukum, sesuatu yang pencerahannya untuk kepentingan negara itu harus sehat. Sehat lingkungan, sehat orangnya, jujur dan lain sebagainya. Itu sedang berpolitik. Sedang berpolitik. Tetapi ada kalanya memang politik dimaknai dengan cara yang kurang baik sehingga disebut politik itu kasar. Kenapa? Karena kalau memaknai negara dengan berbahasa politik itu cara mempertahankan kursi dan mencapai kursi biasanya begitu. Jadi akhirnya menghalalkan segala cara katanya gitu ya. Nah, disitulah akhirnya muncul kita jangan menafsirkan politik secara politik karena khawatir menghalalkan segala cara. Lebih baik cara dengan hukum, dimana kalau dengan hukum itu lebih nyaman, tidak keadilannya. Ya sekarang itu kalau seandainya ada di tingkat basis di masyarakat, entah itu anak-anak junior pun ataupun bahkan di elementary sekalipun berbicara soal lingkungan segala macam, dia sedang diajarkan berpolitik sebenarnya. Oleh karena itu maka di dalam buku ini pun bukan hanya untuk dikonsumsi, oh kalau itu bangkit untuk negeri, bela bersama dalam bela negara itu hanya untuk militer, tidak untuk militer, tidak untuk juga Kementerian Pertahanan, tidak juga untuk institusi pertahanan, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak, tetapi untuk seluruh warga karena kecintaannya. Nah, oleh karena itu maka refleksi kritis kami terhadap buku ini untuk merefleksikan secara intelektual bagaimana sekarang mulai kembali meningkatkan bela negara itu menjadi bagian kewajiban bersama karena rasa cinta kasih terhadap negara kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya kira buku ini kalau bukunya ini dicetak kemarin dan ada 100-an, mungkin semua kebagian ya. Persoalan suka atau tidak suka tidak ada masalah, tapi dibagikan dulu. Nah ini cuma sayangnya kurang ya pokoknya kalau musibah itu jangan dijadikan sebuah alasan. Sekarang bapak-bapak yang pejabat-pejabat yang tadinya akan hadir, Pak Menteri akan hadir, kemudian semuanya akan hadir dengan dasar telepon bahwa Anda bertugas besok, tidak perlu ada tanyaan Sabtu atau Minggu, berangkat kerja mau ke tempat musibah mau kemana, itu tidak boleh jadikan alasan, tetapi itulah memang kenyataan saat ini seperti itu. Tetapi kita tidak boleh mengalah, tidak boleh mengeluh, apalagi menjadi down seperti itu terhadap gara-gara seperti itu. Bapak sekalian ya, dimohon maaf, jadi saya tidak terlalu gangguan pada saat kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya ada poin kedua ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian. Kalau seandainya nanti buku ini isinya adalah nasihat-nasihat, nilai-nilai bela negara dan lain sebagainya, juga hanya sampai kepada rak perpustakaan, ditaruh di meja kerja, kira-kira akan terjadi nggak yang namanya gerakan untuk bela negara dan bangkit untuk negeri? Saya kira tidak akan mungkin ya. Jadi menurut saya Pak Rane sebagai yang akan mengadakan banyak buku nanti di Indonesia untuk dan bersama dalam negara ini, tidak perlu sekarang ini harga mahal, tapi seberapa banyak orang akan bisa baca? Seberapa banyak buku ini akan sampai kepada warga? Buat apa sekarang keren buku, kemudian hebat sampai akhirnya jilid pun pakai tinta emas dan lain sebagainya, tapi hanya sampai di rak perpustakaan, tapi hanya sampai di rak atau di meja kerja. Itu informasi tidak akan nyampe. Dan misi tentang bagaimana mencerahkan, bagaimana meningkatkan kontribusi warga terhadap bela negara tidak akan sampai. Nah, buku ini walaupun ditulis awalnya 414 halaman, tapi sekarang sudah menjadi sekitar 290 karena di fontnya dikurangi, tadinya 12,5 sekarang jadi 12.
kemudian tadinya Tahoma sekarang jadi Time New Roman gitu. Tidak persoalan buat itu, yang penting seusia saya masih bisa baca dengan kacamata. Ya, ini Pak. Nah, jadi kami harus menyampaikan. Saya berkata sekarang ini di sini di depan penerbit yang akan menggandakan, di depan editor yang sudah menjadikan formulasi buku ini layak untuk didistribusikan. Bapak Ibu sekalian juga hadir akan menjadi distributor informasi. Ketika nanti buku ini dipegang, buku ini dibaca, bukan hanya untuk sampai di rak perpustakaan, bukan hanya untuk sampai di meja kerja, tetapi harus sampai kepada mereka yang warga. Kenapa? Karena penelitian yang sekarang itu, kenapa masyarakat umum sekarang kurang melakukan bangkit untuk negeri dan bela untuk negara itu? Karena informasinya tidak nyampe. Banyak nasihat-nasihat yang harusnya dilakukan oleh mereka, dan itu hak dan kewajiban dari mereka. Tahu-tahu mereka tidak tahu apa yang saya sampaikan. Kalau di sekolah kan ada guru, ada mata pelajaran, ada kurikulum, atau di dunia pekerjaan ada segala macam. Ya. Oleh karena itu maka dijawab oleh Bapak Ibu sebagian sebagai unsur stakeholder di sini. Ada yang dari unsur kementerian, ada yang unsur dari badan, atau ada unsur dari institusi tertentu, ada dari akademisi. Tidak akan sampai informasi seperti apapun baiknya kalau hanya semua koleksi buku itu hanya sampai di perpustakaan. Persoalan sekarang Bapak Ibu sekalian, lebih senang koleksi buku untuk disebut perpustakaan. Itu sepertinya begitu. Jadi, dan makin bergengsi kalau buku itu harganya mahal. Padahal bukan itu, kapan orang mau beli buku itu. Kenapa sekarang e-book itu menjadi murah? Karena memang bisa dicuplik. Coba kalau mahal, buku ini dijual mahal sampai 200, siapa yang mau beli? Lebih baik mungkin beli sesuatu yang langsung bisa dinikmati. Dan hanya sedikit saja orang yang mau berkorban untuk beli buku. Saya kira itu tantangan dari Pak Rane, Pak Kolonel Amir, dan Pak Dirjen ya. Ketika kita membuat buku dalam bentuk apapun, entah itu pedoman atau segala macam, maka jangan berpikir untuk berapa tinggi nilai atau harga buku itu, tapi seberapa banyak orang bisa baca buku itu. Kita juga akan mendistribusikan informasi itu. Yang ketiga, ya, Bapak Ibu sekalian, sudah lama dihimbau di Indonesia terutama tentang semangat literasi nasional. Ini di Indonesia sekarang termasuk imbasnya. Dulu mohon maaf saya tahun 2017 ketika di majalah Time di luar negeri itu muncul, saya diwawancarai bagaimana kesan orang Indonesia terhadap literasi. Saya menyampaikan bahwa saya beruntung kuliah bisa di dua model, satu offline, kedua online. Kenapa? Keberuntungannya adalah tidak cukup dengan tatap muka dan dialog, tetapi saya mencari literasi di beberapa sumber, dengan laptop, lacak, dengan internet segala macam. Apa keuntungannya? Karena saya bisa menambah pengetahuan tanpa harus menunggu dosen itu berbicara. Kalau begitu Anda setuju katanya di dalam dialog kami. Kalau begitu Anda setuju dengan online. Saya yang pertama setuju dengan online. Saya sangat setuju dengan literasi banyak di dalam elektronik book. Kenapa? Karena di saat saya memanfaatkan internet untuk melacak semua ilmu pengetahuan di dalam media-media itu, maka disitulah saya tidak mengandalkan si dosen untuk bicara langsung. Banyak orang sekarang, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih, saya mengatakan lebih senang offline daripada online. Ya atau tidak? Lebih senang dengar langsung dari orangnya, Pak dosen ngomong gitu ya. Setelah itu langsung pulang, besok datang lagi ujian selesai, seolah-olah ilmu itu pada saat itu aja. Padahal sekali lagi, kalau saya bandingkan antara membaca dengan mendengarkan akan cepat hilang. Tapi kalau membaca, saya diam, ngantuk, saya istirahat. Baca lagi, tidak ada dialog dengan bacaan.
Jadi banyak hal yang memang perlu dikritisi dalam cara dan metodologi kita untuk menangkap ilmu pengetahuan. Tetapi lagi-lagi bahwa kita banyak sekarang ini mengalami persoalan dengan digitalisasi, dengan era digitalisasi yang pada akhirnya itu juga menjadi persoalan baru. Saya pernah menulis artikel kecil tentang konvergensi antara manusia dengan teknologi. Sekarang manusia lebih pinter handphone daripada manusia sekarang. Jika kita ada kesulitan, langsung aja buka handphone, langsung kita tanya ke handphone, langsung di aplikasi apa muncul informasi. Berarti otak kita itu lebih pinter siapa? Lebih pinter handphone kita atau laptop kita daripada otak kita. Dan ironisnya kalah kita, nggak mungkin kita debat. Saya pernah menguji, karena ada beberapa buku yang sudah saya tulis, international journal pun ada 13 kali saya menyampaikan di international journal. Saya uji itu namanya IA. Saya tolong, bagaimana pendapat menurut Jamasi? Dia cerita, ini buku saya semua ini. Dan saya tadi lagi judul ini, bagaimana empowering daripada Owin Jamasi gitu. Padahal saya yang nanya, Pak. Ternyata benar. Jadi kalau seandainya saya ini tidak menulis, saya akan cuplik semuanya. Begitu saya tanya ke ke metode apapun sekarang, ada Gemini, ada segala macam. Bagaimana menurut Owin Jamasi? Terus saya nanya, keluar. Bagaimana begitu hebatnya teknologi rem otak manusia untuk supaya coba aja mungkin nanti buku ini ketika diklik gitu ya, di situ juga ada editornya, tapi kalau udah beberapa saat ya, jangan sekarang karena mungkin belum diambil tuh sama ilmunya sama IA gitu. Itu akan muncul menurut Pak Ranek gitu kan, atau bagaimana menurut Pak Eko atau Pak Amir gitu, akan muncul gitu. Padahal itu tulisan kita gitu. Nah, gitu hebat. Persoalannya kalau yang menulis itu ngerti enak, tapi kalau yang tidak menulis juga tidak berkontribusi terhadap tulisan, dia akan mengatakan, oh ini hebat, oh ini hebat. Jadi yang hebat banget. Nah, oleh karena itu maka sekarang baru sekalian dengan munculnya berbagai macam era yang akhirnya disebut dengan era digitalisasi, era globalisasi dan segala macamnya, maka peran ideologi itu muncul di situ. Ideologi tentang bela negara, ideologi tentang bangkit untuk membela negara pun menjadi mulai bias. Karena ketika ngomong soal dunia muncul di saat itu juga tantangan-tantangan. Oleh karena itu saya bukan mempromosikan buku ini, tetapi ini memang buku yang sangat unik menurut saya, dirancang oleh Pak Amir, Pak Ranek dan Jenderal Eko bersama kami. Di sini ada tulisannya, di situ ada editornya, siapa Kolonel Amir di sini ada. Boleh saya sampaikan di kalimat ini. Pak Kolonel Amir ini. Editornya Pak Ranek ini, Pak Ranek ini. Memang di depannya ada tulisan di mana saya dengan Pak Jenderal Eko di halaman 258 dan halaman 209 sampai 206. Ya, begitu Bapak sekalian. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini mungkin tidak akan menyampaikan substansinya Bapak sekalian. Saya kira sudah paham nilai-nilai bela negara itu di tingkat kayak tadi obrolan saya, obrolan tukang beca, obrolan pos kamling tentang bagaimana lingkungan sehat, bagaimana gotong royong, bagaimana meningkatkan supaya tidak ada sampah di lingkungan, di tempat rumah tangga segala macam. Itu termasuk bela negara. Sedang membela negara kita supaya sehat. Gitu. Jadi bela negara itu bukan harus dengan senjata. Saya boleh tanya ke Pak Amir dan boleh Pak Amir presentasi di depan ini. Bela negara bukan harus angkat senjata saja. Nah, sekarang yang memerangi ideologi Indonesia ini apakah senjata? Yang merusak budaya kita itu apakah senjata datang ke Indonesia? Tidak kan? Datangnya dengan isu-isu tentang
Banyak yang muncul selama. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya mumpung di era Society 5.0 ini atau Society 5 itu atau revolusi industri 5.0 ini, kita ingin tidak berpikir panjang lebar lagi kemana-mana, tapi yuk kita kembali kepada diri kita, bahwa diri kita itu punya niat untuk bangkit, niat untuk membela negara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Mari kita maknai, yuk ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Persatuan Indonesia itu apa? Ada di sini. Tidak harus dihafal, tapi dimaknai dan dilaksanakan. Bagaimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini napasnya di sini, diuraikan. Barangkali buku tentang pedoman Pancasila sudah mulai hilang sekarang, buku P4 sudah mulai agak turun gitu ya. Tadi sepakat buku ada Pak Dirjen di sini, Pak Has. Kalau seandainya nanti rekan-rekan yang mau berangkat ke luar negeri juga dibekali ya tentang bela negara, bagaimana bangkit untuk negeri, wah luar biasa. Mahasiswa sekarang juga harus dijali lagi. Siswa-siswa di junior school, high school ataupun ini dijali lagi. Kenapa? Karena kalau tidak dikontrol dengan cara itu, maka tidak menutup kemungkinan yang jelek-jelekan Indonesia adalah justru orang Indonesia sendiri di dalam negeri maupun di luar negeri terutama. Makanya orang luar negeri kok tahu tentang Indonesia, jangan-jangan mereka yang berangkat ke sana. Saya ini sekarang ini kan bukan tinggal. Sejak 2011 saya ada di University di Malaysia, masih membantu Kementerian Dalam Negeri. Tapi sejak November saya masuk di BNN, Pak. Jadi di Kementerian Negerinya saya tadinya mau istirahat karena rambut sudah putih, sudah bertambah, daripada dipensiunkan saya pensiun sendiri gitu rencananya. Tahu-tahu bahwa kata BNN Anda tidak boleh bantu kami dulu. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya semangat rambut putih juga masih ada. Jadi sekilas informasi tentang buku tidak menjelaskan tentang isi bukunya, tapi lebih ke bagaimana kita memanfaatkan buku ini bukan sekedar ada di rak perpustakaan, tapi bagaimana sampai kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini itu akan menjadi distributor informasi nanti. Saya tidak mungkin menyampaikan ke Pak Kolonel Amir di sini dan untuk dikonsumsi oleh beliau, tidak. Tapi begitu didengar oleh Kolonel Amir, buku ini pasti akan disampaikan ke tetangga, sampai ke kolega, sampai ke anak cucu kita, kan begitu. Termasuk ibu-ibu ya. Kalau untuk kita mau buat apa kan? Informasi itu sebenarnya untuk mereka. Kita sebagai mediator, kita sebagai agent untuk distributor informasi. Saya kira itu yang paling utama. Mungkin ada yang terakhir ini Pak Nanek, Bapak Ibu sekalian, sebelum ada diskusi sedikit. Ya, saya kira itu bagi kita, bagi buku ini adalah senjata, tapi senjata intelektual untuk memerangi sebagai benteng ideologi. Jadi tidak mungkin saya menjelaskan secara satu persatu bab satu sampai bab terakhir karena memang terlalu banyak dan mungkin saja Bapak Ibu sudah paham itu maksudnya. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kita ingin membentengi negara kita, warga kita lah yang harus merespon. Negara kita mau selamat, mau rusak, tergantung warga negaranya. Kalau warga negaranya lalai terhadap isu bela negara, isu bangkit untuk bersama seperti para leluhur kita, maka kecenderungannya akan terjadi sesuatu. Kenapa demikian? Yaitulah distributor informasinya mungkin yang lemah di antara kita. Jadi kali ini Pak Ranek dan Kolonel Amir sudah menjembatani kita untuk mencetak sebuah buku Bangkit untuk Negeri, Bela Negara atau Bersama dalam Bela Negara. Mudah-mudahan menjadi jembatan baru, menjadi informasi baru, menjadi terobosan baru untuk menjadi sebuah gerakan perubahan bagaimana menciptakan Indonesia bersatu ke depan. Saya kira demikian Pak Ranek, Pak Moderator. Saya kira itu, dan berikan waktu untuk rekan-rekan bagi yang mau bertanya tentang harga buku.
bukan bertanya tentang isi buku. Dan saya pun belum tahu harga buku berapa. Jadi kita setiap hari, kenapa saya katakan beririsan, karena kami setiap hari harus memberangkatkan sejumlah pekerja migran luar. Yang notabene mereka adalah kita kita tempatkan ke beberapa negara. Tentu ada peran-peran mereka yang perlu kita ingin peroleh. Di antaranya adalah kan karena kalau mereka adalah membangun kesadaran itu adalah bagaimana memerankan mereka menjadi duta-duta bangsa, duta negara. Yang ini tentu harus ada bekal. Jadi sebelum mereka berangkat, kalau mungkin di ruang-ruang umum yang tidak bersentuhan dengan beberapa komponen ya, misalkan contohnya di perbatasan, kemudian di masyarakat-masyarakat yang ada hubungannya dengan negara-negara lain, mungkin bela negara itu hampir dirasakan tidak terasa. Tadi Prof sampaikan bahwa seperti kita menyapu jalan, kemudian kita membersihkan lingkungan, itu adalah bagian dari itu, tapi nggak disadari kan, gitu. Nggak secara sadar gitu kan. Bahkan kita kalau melihat di dalam kita menyanyikan lagu Indonesia Raya saja, itu kalau di ruang-ruang yang biasa kita lakukan seolah-olah mengabaikan gitu kan. Ya kan, berdiri dengan tidak tegak, kemudian juga kita nyanyikan dengan ogah-ogahan gitu kan. Tapi ketika kita melihat dengan anak bangsa, teman-teman pekerja migran yang berjalan luar negeri, mereka sampai meneteskan air mata begitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan Bagimu Negeri dan sebagainya. Ini luar biasa gitu kan. Maka saya berkepentingan terkait dengan ini, bahwa melihat kondisi seperti ini, maka kita harus mulai ciptakan bagaimana agar mereka duta-duta bangsa ini betul-betul menjadi duta bangsa yang memiliki sebuah pengetahuan. Ini kalau mungkin belum sampai diungkap di dalam buku ini karena saya belum membaca, tapi gambar itu yang perlu kita pikirkan, bahwasanya ternyata di situ diperlukan itu. Yang kedua adalah mewakili pemerintah dalam rangka kita membangun jejaring komunikasi, jejaring informasi yang memang harus kita kembangkan di luar negeri. Karena tidak mungkin kan kita akan membawa negeri kita ke luar negeri tanpa dibekali mereka dengan sebuah pengetahuan. Bagaimana dengan pengetahuan mereka tentang Wakatobi, bagaimana pengetahuan mereka tentang Bali misalkan, tentang negeri-negeri yang indah di Indonesia, ya kan, dengan karakteristik masyarakat, budaya yang beragam budaya di seluruh Indonesia. Ini tanpa kita sampaikan pasti akan nggak sampai kepada luar negeri. Ini adalah bagian penting yang bagi kami adalah pentingnya pekerja migran tadi adalah menjadi bagian itu yang kita lakukan. Ini yang pertama yang terkait dengan. Yang kedua adalah tentu tidak hanya kita menitipkan mereka, tetapi kan bagaimana kita menyiapkan mereka. Jadi kami tadi sampaikan kepada Pak Amir yang terkait dengan itu, kita harus bangun kolaborasi nih, kolaborasi untuk membangun itu semua. Ya nggak mungkin akan mereka serta-merta, mereka berangkat dari pengetahuan yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tentu ini adalah penting untuk kita lakukan penyiapan dalam negeri untuk agar mereka memiliki kesadaran, memiliki karakter-karakter yang sudah kita bangun dalam negeri. Mereka tidak akan menjelek-jelekan negaranya tadi di dunia internasional, ya kan. Bahkan yang sering kita dengar kan banyak sekali kan ya, kita menjelekkan negara kita sendiri di kancah internasional kan. Ini kayaknya kok aib bagi kita sebenarnya kan, nggak mungkin dong kita sampaikan kepada dunia luar. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih, ini sekedar aja. Tapi sukses ini sebenarnya untuk launching bukunya. Saya kira sangat bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi kalau mulai saya bocorkan sedikit ini tentang babnya nih, mudah-mudahan relevan dengan dan pesan banyak buku nanti Pak, kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan, karena Bang ini hampir semuanya dari Direktorat Bela Negara ini, buku ini diinisiasinya. Pertama tentang konsep bela negara. Jadi konsep bela negara itu mungkin kalau belum tahu koridornya ada di sini. Ada sekitar 36 halaman. Kemudian bab 2-nya landasan konstitusional dan landasan normatif bela negara. Jadi tidak mungkin kita melupakan Undang-Undang 45, Pancasila, bahkan referensi-referensi ilmiah lainnya yang terkait dengan pemerintahan kita. Yang ketiga, sejarah bela negara. Jadi bela negara itu ada sejarah. Ini diinisiasi dengan gambar-gambar yang diambil oleh Pak Kolonel Amir ini. Kemudian filosofi bela negara. Nah, filosofi bela negara itu jangan sampai ada pemaknaan bela negara itu adalah Kementerian Pertahanan saja, Pak Polisi saja, gitu, atau Batpol saja, gitu ya, atau polisi
Satpol PP saja gitu yang hanya gerakannya seolah-olah mereka yang punya keamanan. Tapi ternyata memang filosofi bela negara itu sampai anak kecil pun bisa melakukan bela negara. Nah kemudian yang ke bab berikutnya, waduh banyak bab ini, nilai-nilai bela negara. Jadi nilai-nilai bela negara itu di sini ada. Jadi kalau belum tahu apa sih incian nilai-nilai bela negara itu ada di sini. Kemudian bela negara dan gotong royong. Jadi apa korelasi antara gotong royong dengan bela negara? Ternyata gotong royong itu bagian yang sangat terintegrasi dengan bela negara. Kemudian peran dan tanggung jawab warga negara dalam bela negara. Nah ini siapapun yang mengaku NKRI pasti menjadi dirinya adalah bagian dari warga negara. Nah bagaimana tanggung jawab warga negara terhadap bela negara ini ada di sini. Kemudian tantangan dan solusi dalam implementasi bela negara. Nah, kita sebutkan juga walaupun tidak ada studi kasus, tetapi realisasinya sudah ada banyak informasi dari versi tertentu bahwa ternyata banyak tantangan dan bagaimana solusinya ditawarkan juga di sini. Kemudian yang bab ke-9 tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam bela negara juga ada, dan yang terakhir bela negara bagian integral dari kehidupan masyarakat. Jadi disebut bagian integral. Kalau bagian integral itu sama aja dengan sampo di tadinya sabun, sekarang jadi sampo. Ada namanya 2 in 1 ya Bu ya. 2 in 1 itu bisa dipakai sabun, bisa dipakai sampo. Jadi ini itu bagian integral dengan kehidupan warga negara. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, saya kira akan enak ketika nanti pulang ke Papua, pegang buku ini, minta ke Paranek, baca sambil diminum kopi begitu, insya Allah ada sesuatu yang nempel di dalam. Para pelopor yang bakal bekerja ke luar negeri sebagai duta Indonesia juga wajib membaca buku ini. Tidak perlu nanti kalau anggarannya ada di kementerian pasti. Bila perlu yang silakan untuk mencetak sendiri Pak Dirjen dan Bapak sekalian. Saya kira ini sayangnya kami tidak bisa memberikan hadiah buku ini pada launching ini kepada Bapak sekalian saat ini. Tapi insya Allah mungkin sudah ada catatan nomor handphone dan lain-lain, mohon dibantu disebarkan. Saya kira terima kasih Pak Dirjen, mudah-mudahan Pak Dirjen nanti yang akan merespon awal tentang bagaimana pengadaan ini diperbanyak. Ada tanggapan lagi dari Bapak? Boleh? Cukup. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah simbolisasi penyerahan buku yang akan langsung diberikan oleh Ketua Pelaksana sekaligus pimpinan umum kepada penulis Profesor Awin. Kami persilakan. Untuk kameramen, oke, sudah standby. Kameramen harus masuk ya ke sini. Boleh, silakan. Untuk tamu terhormat, silakan yang tempat yang sudah disediakan. Iya. Sekalian. Pak, Kami persilakan. Tidak bisa di sini Bapak. Ya, jadi buku itu atau tulisan itu waktu pacaran pun bisa jadi nikah itu karena ada tulisannya. Bahkan dicatat sebagai buku nikah ini ya, tertulis tapi tidak bisa didialogkan ya. Jadi memang sekecil apapun yang kurang berharga apapun kalau ditulis itu menjadi sejarah nanti. Saya kira itu mungkin Bapak sekalian diingatkan kepada pengalaman-pengalaman yang banyak kita. Berarti ke saya ya? Iya. Karena saya diberi buku sekarang ini. Iya. Filenya ada di saya. Iya. Ya, terima kasih Pak Raden. Ya, terima kasih banyak Bapak Rana. Ya. Ini bukunya sebanyak 264 halaman. Di foto-foto. Serahkan yang resmi, serahkan resmi. Bela negara. Bela negara. Kasih. Ya.
Oke. Sejarah baru ya. Sejarah baru ya. Buat di Kemenhan juga. Ada buku. Selamat ya, Bro. Oke, selamat. Tapi ini saya harus hadiahkan ini. Wah, hadiahkannya ke Pak Kolonel Amir. Oh, siap. Hadiahkan ke mewakili Kementerian Pertahanan. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Mungkin jangan hanya buku ini, Bro. Mungkin ada kelanjutannya lagi. Oh siap. Saya di usia lanjut ini ingin sodako tentang apapun ya. Menjadi referensi ini untuk warga negara. Dan tadi udah ngalir ya. Mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga punya Departemen Riset dan Publikasi. Kalau memang ada yang berminat ingin dialog tentang bagaimana mengasah otak menulis sampai ke mempublikasikan, kami siap. Bisa bantu. Itu yang sekarang hilang. Budaya menulis yang hilang. Ibu sekalian, mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat kebangsaan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bela negara dan membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Agenda awal yang pertama kita sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan lunch time, makan siang, isoma dan istirahat. Nanti akan kita lanjut acara pada pukul 13.00, yaitu nominasi dan sekaligus penyerahan piagam penghargaan. Ini saya Azmi Habibi as the Master of Ceremony. See you and God bless you at 1 o'clock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.